Bismillah. Halo, selamat malam guru besar dan para ustadz ulama akhir zaman gitu. Malam ini aku akan menggambar peta nih, peta Indonesia. Aku sering sekali menggambar peta. Tetapi anehnya malam ini ketika aku membayangkan peta, biasanya aku tak gitu ya. Maksudnya ini Pulau Sumatera, kebayang ya dalam otak. Ini Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi. Tetapi tadi ketika aku mau gambar peta Indonesia, yang tergambar sama aku tuh ada satu peta, ada satu pulau ya, yang kok lupa di mana letaknya, kok seperti nggak ada gitu, kok seperti jadi tidak terbayang, ada yang tidak terbayang satu peta, satu pulau ya, satu pulau. Pokoknya aku tidak tahu kenapa ya dengan pikiran aku malam ini. Jadi ini ini adalah unsur air ya, air. Terus dari sini yang terjadi itu ada reaksi kemarahan dari unsur air. Jadi kemarin itu aku selalu menyimak ya para indigo, para orang-orang yang punya indera keenam, itu sebagai acuan. Percaya atau tidak percaya, tapi mereka itu memang qadarullah dikasih kelebihan seperti itu gitu. Jadi mereka juga tidak mau melihat apa yang seharusnya tidak mau mereka lihat gitu, tapi harus memberitahulah sebenarnya gitu buat buat kita itu agar misalnya mawas diri, terus apa nih yang harus dilakukan, berarti mempertebal iman dan takwa gitu. Intinya mereka itu sebagai acuan lah ya gitu, karena kita tetap sama Allah, semua apa yang terjadi itu sudah ketetapan Allah dan tidak ada yang bisa meramalkan sesuatu itu terjadi gimana gitu ya. Intinya itu prediksi dari step. Jadi intinya aku tidak mudah langsung percaya gitu. Ketika si A misalkan Mbak Putri apa si B si C bicara, aku jadi harus menyeleksi dulu misalkan, terus dari satu sumber, dari A, dari B, dari C gitu, dari D gitu. Jadi tidak langsung mempercaya kalau A tuh bicara ini, terus aku telusuri ke B, ke C gitu. Jadi kalau kita ada suatu permasalahan tuh jangan langsung percaya sama orang gitu. Itu orang yang tidak mudah percaya, tidak gampang terprovokasi, itu tidak akan langsung percaya sama perkataan orang. Jadi mereka itu harus meneliti, mencari bukti, terus tidak mudah percaya gitu. Jadi dari berbagai sumber gitu. Yang orang yang terprovokasi itu orang yang ketika disampaikan informasi dari satu sumber, mereka langsung nerima mentah-mentah itulah ya. Dan di akhir zaman ini banyak orang-orang yang memprovokasi dan terprovokasi gitu. Intinya itu sumber permasalahan, itu banyak yang terprovokasi dan memprovokasi itu, dan mereka itu yang mengambil keuntungan dari keadaan gitu. Sedangkan ya termasuk dari keadaan ya wabah corona, ada aja yang mengambil untung ya gitu ya, mengambil kesempatan dari kayak seperti musibah bencana alam gitulah. Intinya gitulah ya, itulah sifat manusia itu. Jadinya diramaikan dengan perilaku sifat-sifat manusia yang tidak yang tidak seharusnya dilakukan, yang serius dimiliki. Tetapi ya itulah, kalau tidak seperti itu tidak ramai meren dunia ya. Jadi intinya di sini unsur air marah. Jadi kalau ada para indigo yang punya indra keenam, para bicara unsur air marah ya, unsur air marah gitu. Setelah aku kaji ya, aku mah kaji aja karena aku tidak punya kelebihan aku hanya perasaan, feeling, perasaan, terus firasat. Dia ada satu pulau ya, sampai ini ada sesuatu, something happen. Ini nih yang aku tuh di antara tengah ini tadi tuh ada tidak yang tergambar gitu. Yang jadi permasalahan kenapa sampai tidak terjadi tergambar gitu. Pokoknya yang di sini ini kan Pulau Jawa. Aku masih ngebayang ya Pak, Jawa. Terus ini Sumatera. Tapi yang aku kenapa susah amat ya mengingat
letak ini di sini, apa ini di sini, ini di sini seperti itulah intinya. Di sini itu Pulau Jawa adalah pulau yang dilindungi oleh Wali Songo. Wali Songo ini udah ada sejarahnya, ini mereka para pahlawan Islam ya. Ini 9 wali Songo. Di sini ada Kejawen ya. Di sini Kejawen itu ada Ibu Ratu Kidul. Kidul itu leluhur ya, mereka itu masuknya Islam Kejawen. Di Indonesia itu ada Islam Kejawen lah. Jadi intinya gimana ya. Terus di sini di Jawa itu kan ada Jakarta, Pangeran Jayakarta tuh yang kalau itu mah sejarah jasa-jasa Pak pahlawan yang berjasa tuh Jakarta tuh Pangeran Jayakarta tuh. Terus belum di daerah lain gitu ya, yang setahu aku tuh pokoknya yang berpengaruh di Pulau Jawa tuh 9 wali gitu. Dan di sini itu para wali itu akhir zaman ini tidak tinggal diam. Mereka memang sudah wafat ya, meninggal, tetapi ruh mereka tuh hidup. Itu kalau orang-orang soleh itu ya di luar ini kita ya, di luar nalar lah. Seperti Rasulullah itu kan sudah meninggal ya. Ketika kita umroh ya atau haji, kita berziarah ke makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu meninggal gitu. Kita maksudnya gini loh, Rasulullah itu udah meninggal, tetapi ruhnya itu hidup. Kalau ada mutawib yang bilang kita ketika ke situ itu ruhnya itu ada gitu. Tapi kita tidak, orang-orang yang awam yang tidak peka, yang tidak punya insting. Kalau dalam binatang insting, kalau manusia itu firasat, atau yang dibilangnya itu ya kepekaan mata batin gitulah. Kalau manusia, kalau dari hewan itu insting insting kalau beda ya hewan sama manusia. Jadi itu hidup, ruhnya itu ada gitu, menyaksikan. Makanya sedih banget Rasulullah itu marah, sedih melihat umatnya yang kacau balau ya, gitulah intinya di situ. Terus kenapa para sahabat Rasulullah itu bisa gugur gitu kayak. Jadi karena permasalahannya itu yaitu dari dalam intern gitu, jadi banyak sahabat yang pada gugur gitu ya terbunuh atau gimana lah gitu. Intinya yang mencelakakan mereka itu dari orang-orang dalam sendiri gitu, orang dalam kerjasama sama yang musuhnya dari Islam ya. Pokoknya di sini itu bukan kapasitasku yang terlalu lebar. Aku akan menceritakan tentang ini. Jadi Pulau Jawa ini dilindungi oleh kekuatan dari para wali Allah tuh ini. Jadi di sini tidak mudah masuk paham dari luar ke Pulau Jawa, ke Indonesia. Kita menganggap banjir bandang itu jelek ya bagi kita, tetapi sebenarnya maksud Allah tuh ada sesuatu yang kita tidak ketahui gitu. Mungkin saja kalau normal sekarang ini kan arus globalisasi gitu, yang berbagai macam arus globalisasi itu masuk gitu. Kalau kita tidak punya pertahanan diri, pondasi agama, maka akan ya itulah gitu, terpengaruh gitu. Di sini dibutuhkan orang yang bijak, orang yang benar-benar semat secara agama, semat secara edukasi, pokoknya gitulah. Bukan edukasi secara pokoknya semat dunia akhirat gitulah ya intinya. Jadi bagaimana juga jadi memperlakukan budaya asing itu berarti dibutuhkan pribadi yang bijaksana gitu. Jadi menyikapi, jadi tidak ada kacau balau gitu semuanya. Jadi kan sifat Allah itu ada bijaksana. Di sini bijaksana itu berarti setiap negara, setiap orang non muslim atau itu dikasih rezeki, karena Allah juga bersifat Rahman. Di sini perlu penjernihan yang banyak sekali. Kalau air mah keruh ya, keruh itu karena sifat-sifat manusia yang mengambil manfaat, memprovokasi. Jadi sepanjang itu ada mah ya tetap aja gitu terjadi seperti itu. Jadi banyak hal yang harus
dibenahi gitu, karena situasi kalau kalau air mah gitu keruh gitu, jadi di sini ada peribahasa jangan mancing di air keruh gitu. Jadi intinya apa ya, situasi itu keruh gitu, karena ada orang-orang yang membuat keruh situasi gitu, situasi udah keruh ya dibikin jadi gitulah intinya di situ. Jadi banyak orang yang mengambil itu manfaat, memprovokasi, terprovokasi. Jadi kalau mohon maaf ya, bukannya jadi pondasinya agamanya kurang, pendidikannya juga iya, terus yang dipakai yang dipakai itu hanya apa ya kalau kita mah. Makanya kan Allah kan membuat kita memakai masker. Kenapa yang jadi pertanyaan kita sampai disuruh memakai masker di sini itu, yang berhubungan itu udah luas berarti di sini. Pertama dari masalah mulut ya, mulut jangan dipakai gibah, jangan dipakai saling serang. Jadi seluruh tatanan itu rusak karena mulut ya, termasuk yang dari pengaruh-pengaruh dajjal itu sendiri, yang bersilat lidah, yang apa ya deh, intinya di situ. Di sini periodenya pengaruh dajjal itu mungkin akan membuat sesuatu hal yang munkar ya, munkar. Di sini tuh kemungkaran itu, kalau yang ajaran dajjal itu kan adanya perjinahan antara saudara. Kita tidak tahu ya, pokoknya setahu aku gitu ya. Terus itu kan udah mungkar, bukan jilat lidah lagi. bukan bersilat lidah lagi, tetapi kemungkaran akan terjadi yang besar, lebih besar gitu ya. Jadi kemungkarannya itu yang bersilat lidah mungkin udah mulai inilah ya, udah mulai berkurang gitu ya. Tetapi di sini akan terjadi hal yang besar, seperti kemungkaran yang adanya perjinahan antara anak dan ayah, adanya perjinahan antara om dan keponakan, adanya perjinahan antara lah gitulah. Di sini kemungkaran yang saudara gitu ya, itu yang lebih parah gitu kan. Sekarang ada kasus-kasus yang seperti itulah ada gitu, tapi nauzubillah min dalik, makanya dilindungi jangan sampai Indonesia mah gitu ya. Kasihan generasi anak muda ke depan mau apa. Kita itu di situ loh sebenarnya. Kalau untuk mengambil manfaat uang untuk sementara iya, tetapi ke depannya resikonya gitu. Aku mah nggak habis pikir kalau ada orang Indonesia yang mengambil manfaat uangnya itu, padahal mereka mencelakakan anak cucunya ke depan sendiri gitu. Aku nggak habis pikir gitu. Sedangkan di sini aku berbicara seperti ini tuh untuk menyelamatkan anak keturunan mereka di kemudian hari gitu. Jadi kalau aku diam saja itu ya gimana ya, aku ngerasa berdosa, ngerasa bersalah gitu. Jadinya mereka yang menikmati uang itu, dan aku berusaha bekerja keras untuk melindungi anak cucu mereka ke depan gitu loh. Sebetulnya begitu. Jadi itu, tetapi anehnya mereka hanya demi uang itu malah berlaku sebaliknya, ingin mencelakakan aku gitu. Padahal aku melindungi anak cucu mereka ke depan gitu. Sebenarnya kalau secara baik-baik, yang non muslim juga akan berlaku baik kalau kita menerangkan secara baik-baik. Di sini itu pada akhirnya kan para pengikut dajjal itu hanya dukun dan para dukun dan ya tukang-tukang sihir, dukun dan dajjalnya gitu, yang pada akhirnya para dukun dan dajjal. Sedangkan sebagian orang lagi udah pada insaf gitu. Kalau setahu aku, maksudnya yang kan pada pengikut dajjal tuh ada yang para pejina, terus pemuas nafsu seks ya, kayak gitulah pokoknya, ahli maksiat ya. Bisa jadi mereka pada insaf gitu, dan pada akhirnya hanya tukang sihir, tukang buhul-buhul, para dukun-dukun dan dajjal itu yang jelas itu gitu, karena mereka menggunakan magis gitu. Dan mudah-mudahan yang seperti aku bilang kayak para pezina, pemaksiat itu pada insaf, sadar semua gitulah. Itu intinya mah dunia ini sudah mau kiamat ya, kita ya udah banyak tanda-tandanya. Jadi masa iya kita mau begitu terus gitu.
intinya di situ. Tetapi di sini kalau orang yang kurang pondasi agamanya tetap ke dukun-dukun lagi mah ya repot juga, mereka sudah qadarulahnya seperti itu. Itu tugas aku itu hanya saling mengingatkan dalam kebaikan, jangan diam saja, ini sudah akhir zaman gitu, karena kalau ada sesuatu terjadi aku pun kena gitu. Makanya aku kadang-kadang pengen pindah dari Indonesia, tapi anak-anak kan pada betah di sini, mereka lahir di sini, betah di sini. Kalau waktu umroh itu makanya seperti Rasulullah itu melarang aku pulang ke Indonesia gitu, suruh tinggal di sana. Terus saya bilang saya mau tinggal sama siapa, waktu itu aku kan belum kenal lewat media sosial sama Gomidi sama Lapasi. Kalau udah kenal ya, tapi tetap kan punya tanggung jawab anak-anak di sini gitu loh. Umot ya Mot ya Omar nih, aku kalau udah bicara aku bisa cepet, aku tidak bisa lambat. Ada kalanya aku bicara lambat, tapi kalau menerangkan sesuatu masalah ya materi seperti kayak di seminar itu aku harus cepet. Ada kalanya aku ngomong cepet, ada kalanya aku ngomong pelan, ada kalanya aku ngomong manja ya, kalau ke suami kan harus manja. Ada kalanya aku harus santun sama orang tua yang sepuh lansia. Di sini aku bersyukur karena lansia menyayangi aku sampai mengirimi keripik kemarin. Katanya si Umi kok nggak kesini-sini, katanya beliau itu yang punya ruko ya. Aku bersyukur. Kenapa? Katanya ada yang mau sesuatu dikasih, katanya ternyata ngasih makanan. Aku baru mengenal beliau itu semenjak ini aja 2 minggu ini, 2 minggu lah gitu ya. Tapi beliau masya Allah sudah penerimaannya sudah baik banget gitu, dan aku bersyukur banget gitu ya. Jadi ngerasa ada orang tua di sini. Aku itu kalau mencari musuh itu gampang, tetapi nyari saudara itu yang susah. Saudara di sini itu kan tetangga adalah saudaraku. Tetangganya yang seperti apa dulu, yang sevisi semisi, yang satu paham dengan kita itu. Kadang-kadang ada tetangga juga yang tidak satu paham, tetap nggak bisa nyatu juga. Jadi kita tetap hablum minanas mah kita baik aja, tanya seperti biasa. Meskipun kita mereka itu berbeda paham ya sudah, diam aja dah. Yang penting kita menyampaikan hablum minanasnya aja dah, menyampaikan kebaikannya gitu aja. Kalau ada rezeki kita berbagi sama mereka, dan gak bisa pilih-pilih mau yang non muslim mau semuanya gitu. Tetangga itu sama, kasih rata. Sebentar lagi aku mau panen pisang, nanti aku bagiin. Aku bersyukur ya nanti apa ya namanya, si pohon pisang itu membawa keberkahan bagi aku ya. Aku menanam pohon pisang itu dari segi ukuran segini, sekarang udah berumpun-rumpun dan udah berapa kali dipanen, dibagiin sama orang-orang di sini gitu. Itu aku tidak membeli itunya ya, bibitnya, tetapi aku menolong pisang itu dari pembuangan sampah yang kebakar sebelah itu ya, pisang ceritanya ya. Jadi menolong itu bukan hanya ke manusia menolong itu, tapi ke tumbuhan, ke hewan semampu kita itu ya. Jadi ini di sini separuh itu kamu mau hidup apa mau, kalau itu nama aku masih mau hidup, kata si pohon pisang, aku masih mau hidup. Akhirnya aku tanam, akhirnya berumpun-rumpun ya, jadi 3 guncluk gitu, dari 3 pohon kecil-kecil jadi berumpun itu yang di belakang itu. Jadi ada historinya. Jadi aku tidak pernah membeli bibit-bibit, semuanya itu dari, ada yang di pinggir kali terbengkalai gitu, pada dibuangin kan, katanya batangnya itu keras, singkongnya pas aku tanam masya Allah itu si buahnya itu begitu empuk. Katanya Umi kok ini enak ya, pas aku bagiin, kenapa ya itu si buah singkongnya itu besar banget dan empuk, karena aku selalu menyirami dari dari bibit batang itu yang katanya keras. Jadi aku sirami dari empang itu. Jadi ada ceritanya sebelum umroh itu, yang ada aligatornya itu, dan aligator itu seolah-olah ya udah gitu, yang seperti aku ceritakan di video kemarin. Jadi mereka itu mempersilahkan gitu, karena aku bertujuan untuk menolong tanaman gitu. Jadi saling tolong menolong. Kalau hewan sama tumbuhan aja saling tolong menolong, terus manusia di akhir zaman ini rusaknya tatanan saling menolong itu. Jadi ya semuanya hanya ada pamrih gitu. Jadi kalau ada kata Naomi kan punya indra indigo, kalau indigo apa indra keenam ya Naomi. Jadi kepura-puraan orang menolong itu
ada pamrih, terus kepura-puraan, terus nilai kebaikannya itu hanya untuk demi politik, padahal kebaikan itu adalah memisah. Kebaikan ya kebaikan, politik ya politik, kalau menurut aku ya, karena yang aku jalani. Kebaikan sedikit itu akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita gitu, karena itu seperti kayak sedekah uang gitu ya. Sedekah uang